Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, sekarang kita akan membahas mengenai organ reproduksi pada wanita. Setelah sebelumnya kita bahas mengenai organ reproduksi pada pria. Secara peran, reproduksi pada wanita jauh lebih kompleks daripada pria. Jika organ reproduksi pada pria menghasilkan gamet dan hormon saja, tidak demikian pada organ reproduksi pada wanita. Pada wanita, tidak hanya menghasilkan gamet dan hormon saja, tapi tubuhnya harus bersiap untuk merawat janin yang akan berkembang untuk jangka waktu yang sangat lama, yaitu sekitar 9 bulan. Lama kan ya? Reproduksi pada wanita memiliki struktur yang terdiri dari 2 bagian. Ada eksternal dan ada internal. Ingat baik-baik ya, eksternal dan internal. Struktur reproduksi eksternal wanita ada 2. Ada klitoris, ada 2 set labia. Apa itu klitoris? Klitoris merupakan salah satu titik rangsangan seksual yang paling sensitif karena mengandung banyak ujung saraf. Oke, klitoris ini hanya terdapat pada wanita. Yang kedua, ada 2 set labia, yaitu ada labium mayor dan labium minor. Untuk diketahui, 2 set labia ini mengelilingi lubang vagina. Oke, sekarang lanjut ke organ internal pada wanita. Harap berkonsentrasi karena agak sedikit panjang dari organ reproduksi eksternal. Yang pertama ada ovarium. Fungsinya yaitu untuk menghasilkan ovum. Ingat ya, ovarium menghasilkan ovum. Proses menghasilkan ovum dari ovarium namanya ovulasi. Jadi ada ovarium, ovum, dan ovulasi. Ovarium juga dikenal sebagai gonad betina. Sama halnya dengan testis, jumlahnya ada sepasang. Ada di bagian kiri dan ada di bagian kanan. Bentuknya seperti kacang almond. Dan yang paling penting juga di ovarium ini terdapat struktur kecil mirip kantung yang disebut dengan folikel. Di dalam folikel ini ada ovum yang belum matang yang dikenal dengan oosit. Dan oosit ini sudah dibawa sejak lahir oleh wanita. Selain itu, folikel jumlahnya ini sangat banyak. Jumlahnya kurang lebih sekitar 400.000. Ini bukan angka pasti, jadi kurang lebih diperkirakan jumlahnya ada 400.000 dan akan berkurang seiring bertambahnya usia wanita. Luar biasa kan ya? Dan pada wanita yang telah memasuki usia menopause, biasanya ovariumnya berlubang karena folikelnya sudah mengeluarkan isinya, jadi berlubang. Yang kedua ada oviduk. Oviduk atau yang dikenal sebagai tuba falopi letaknya memanjang dari rahim menuju lubang yang berbentuk corong di setiap ovarium. Setelah ovulasi, ovum akan meninggalkan ovarium menuju ke tuba falopi. Untuk apa dia ke tuba falopi? Dia akan menunggu untuk bertemu dengan sperma. Setelah bertemu dengan sperma, maka akan terjadi yang namanya fertilisasi atau meleburnya sperma dan ovum untuk menghasilkan zigot. Zigot ini nanti akan berkembang menjadi janin. Berkembangnya di bagian mana? Di bagian rahim. Yang ketiga ada rahim atau nama kerennya adalah uterus. Rahim ini merupakan organ tebal yang berotot. Dapat mengembang selama masa kehamilan untuk menampung janin maksimal sekitar 4 kilo. Inilah organ yang disebutkan sebagai tempat kokoh dalam Al-Quran. Salah satunya terdapat dalam surat Al-Mursalat ayat 21 sampai dengan 23 yang bunyinya seperti ini. فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون
Dan luar biasanya lagi, rahim ini tidak hanya disebutkan di satu surat, dan bahkan ada di beberapa surat. Kalian cari lagi surat apa yang menyebutkan rahim ini. Lapisan dalam di bagian rahim dikenal sebagai endometrium. Lapisan ini kaya akan pembuluh darah. Makanya lapisan ini ketika terjadi menstruasi akan meluruh. Jadi menstruasi itu dikenal sebagai proses meluruhnya bagian endometrium akibat ovum tidak dibuahi oleh sperma. Di bagian rahim juga ada yang namanya mulut rahim atau yang dikenal dengan serviks. Inilah bagian yang paling sering terkena kanker. Istilah yang paling sering didengar adalah kanker serviks. Jadi bagi wanita, jaga pola hidup dan kebersihan organ vital kita agar tidak terkena penyakit yang tidak diinginkan seperti kanker serviks ini. Yang terakhir ada vagina. Vagina merupakan bagian berotot tetapi elastis. Vagina juga merupakan tempat memasukkannya penis dan tempat awal masuknya sperma. Selain itu, vagina juga berfungsi sebagai jalan lahir bagi bayi saat dilahirkan. Seperti yang telah disebutkan bahwa vagina dilindungi oleh 2 set labia. Di bagian vagina juga terdapat selaput tipis yang dikenal sebagai selaput darah atau himen, nama kerennya. Selaput darah ini akan semakin tipis dari waktu ke waktu, bahkan bisa pecah. Dan dapat berdarah ketika direnggangkan atau selama first coitus atau istilahnya hubungan seksual. Dan juga biasanya akan hilang melalui aktivitas fisik seperti olahraga. Makanya bagi perempuan harap memilih olahraga yang tidak terlalu ekstrim bagi organ vital kalian. Nah, saat gairah seksual muncul, klitoris, vagina, labia, semuanya penuh dengan darah dan ukurannya akan membesar. Gairah seksual ini juga dapat menginduksi kelenjar vestibular yang ada di dekat vagina untuk mengeluarkan pelumas, sehingga dapat memfasilitasi saat hubungan seksual. Itulah bagian-bagian utama pada organ reproduksi wanita. Dan ada bagian tambahan juga yang akan dijelaskan di video yang selanjutnya. Oke, segitu aja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.